Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tentang generic. Kali ini mau menjelaskan tentang wildcard. Oke, wildcard itu tandanya seperti begini. Oke, tanda ini akan kita jumpai di Java 3 kali ya. Satu sudah pernah kita jumpai di variable. Oke, dan sekarang kita akan jumpai di generic sebagai wildcard. Kemudian satu lagi nanti kita akan jumpai di lambda. Oke, setelah tutorial generic kita akan bicara tentang lambda, tapi nanti ya. Alright, lebih baik seperti biasa saya contohkan aja. Mungkin kita di sini aja dipakai kelas yang sama aja, dan kita akan bikin beberapa subclass, inner class ya. States, kita bilang namanya apa ya, states gen. Alright, dan data type-nya adalah parameterize-nya adalah t, dan kita mau extends dari number. Alright, berarti ini bonded. Oke, kemudian di dalam kelas tersebut kita mau ada field, dan fieldnya apa, kita bilang 66. Alright, dan kemudian ada constructor states gen, dan kita bilang ada parameter, yaitu dia data type-nya adalah t, dan kita bilang 66 sama dengan cube. Oke, satu constructor cukup. Nah, sekarang kita mau bikin satu method, data type-nya adalah double. Ini untuk membuat average. Oke, jadi nanti ada satu array dan dia akan menghitung average daripada array tersebut. Oke, kita bikin satu temporary variable ini, data type-nya double tentunya, dan kita bilang for integer I equal 0, I adalah less than 66 adalah array, dan length, kemudian I++, right, increment. Dan di sini kita akan bilang sum sama dengan tentu 66i. Nah, karena dia adalah bonded dari numbers atau extends ke numbers, kita bisa menggunakan method yang ada di class numbers. Itu dia, kita mau gunakan double float, double value. Kalau ini tidak digunakan, Java akan error. Oke, kalau ini nggak ada seperti begini, dia akan error. Oke, kenapa? Data type-nya mismatch, sedangkan tujuan dari generic ini adalah untuk safety. Jadi ini memang diharuskan. Itulah apa keutamaan dari kegunaan generic itu seperti ini. Jadi tidak terjadi, generic ini mengurangi akan terjadinya runtime error. Kalau kita menggunakan objek bukan generic ya, sebelum adanya generic dulu masih menggunakan objek, potensi terjadi runtime error itu ada. Kenapa? Karena pada saat compiling time-nya itu dia nggak tahu, compiler nggak tahu kalau itu mismatch. Oke. Kemudian di sini kita akan bilang return, tentunya sum dibagi length-nya ya, 66 dot length ya, maka ini adalah average-nya. Oke, yang terakhir saya butuh satu method lagi untuk apakah ada average ini sama enggak. Jadi misalnya kalau kita create dua objek, dua instant, oke, dua instant itu mempunyai data type yang berbeda. Kita mau bandingkan apakah mereka punya average sama atau tidak. Kalau sama akan memberi return true, kalau tidak sama false. Nah, di sini saya akan memperlihatkan wildcard. Oke, so sebut aja boolean same average, dan di sini data type-nya adalah states gen. Oke, dan di states gen ini kita mau kasih wildcard seperti begini, dan sebut aja apa namanya ya, misalnya obj. Oke. Ini peranannya wildcard itu di sini. Kalau saya tulis di sini t, misalnya sama dengan data type ini, problemnya nanti kalau kita menginstansiate dua objek dengan data type yang berbeda, yang satu integer, yang satu double, kita nggak bisa gunakan method ini. Dia akan ada compiler error. Kalau zaman dulu pakai objek, akan terjadi runtime error. Nah, solusinya adalah Java memberi solusi, kita menggunakan wildcard. Ini bisa membandingkan dua instant dengan data type yang berbeda, asalkan mereka masih numbers, oke, subclass dari numbers, karena ini adalah bonded.
Oh, kalau string sama itu tentu tidak bisa, itu udah pasti error pada saat compiler ya. Alright, dan di sini kita bisa lanjutkan ini sebentar, nanti kita lihat hasilnya. Kita bilang if average, method average ini sama dengan obj dot kita invoke average juga. Oke, jadi kita membandingkan dua instant, maka return true. Alright, else gampang, return false. Oke, dan ini sudah done, dan sekarang kita di sini kita coba bikin dua keadaan ya. Satu kita bilang ini adalah integer. Oke, keadaan yang integer begini. Integernya ingat ya, ini adalah objeknya, reference ya. Kita sebut aja inums, dan ini adalah array, dan kita let's say 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian di sini kita akan state chain, kita akan instantiate, dan di sini kita casting integer data type-nya. Kemudian kita bilang apa ya, integer object. Oke, sama dengan new station diamond dan items. Oke, jadi array ini masuk ke sini. Oke, kemudian kita akan ambil satu primitive type int. Nah, ini adalah primitive type. Jadi kita pakai double karena nggak bisa integer, harus double. Karena apa? Karena hasil averaging integer itu udah pasti akan menjadi double, ya kan? Ada fractionnya pasti. Kalau ini ditambah kemudian dibagi, dia pasti akan ada fraction. Oke, sebut aja ini kita bilang namanya adalah integer object, dan kita akan panggil invoke method average. Oke, cool. Sekarang kita print out print line v. Oke, keadaan ini dulu, satu ini kita run, kita lihat hasilnya. Oke, ini 3, ini average dari 1, 2, 3, 4, 5 adalah 3.0. Oke, jadi ini programnya jalan. Nah, sekarang kita mau gunakan method yang ini. Jadi kita bikin satu lagi. Ini misalnya kelompoknya apa, ini kita bikin double. Oke, dan double dnums. Oke, ini ada array 1.1, 2.2. Alright, cukup seperti begini. Kemudian kita ambil kita mau instantiate state change, kita kasih apa ya, dbl object ya, double object dengan new state change diamond, dan ini adalah dnums. Oke, kemudian ini juga double-nya kali ini adalah primitive ya, sama dengan dbl object dot, nah, kita panggil ini invoke average. Oke, kemudian ini kita buat sama persis, system out print line w. Oke, kita run cepat. Oke, 3 dan 3.3. Nah, sekarang kita ini akan compare dengan menggunakan method yang ini ya, yang ada wildcard-nya. Ya, ingat bahwa kedua instant ini punya data type yang berbeda. Ya, walaupun dua-duanya numbers, tapi ini adalah integer dan ini adalah double. Oke, nah sekarang kita akan compare dua-duanya. Kita akan bilang if ini apa namanya integer obj dot, kita panggil same average. Nah, dari sini double obj udah benar nih. Maka system out print line true. Oke, else kita akan bilang system out print line false. Oke,
Ya, programnya sih nggak begitu penting. Sekarang yang penting itu adalah kita memperhatikan di mana terjadi runtime error atau tidak ada runtime error. Ya. Dengan adanya generic ini, Java menjaga supaya tidak terjadi runtime error. See, ini false. Oke. Nah, sekarang kegunaan wildcard kita lihat ini. Perhatikan, ini kita mengcompare dua objek yang berbeda, ya, integer obj dan dbl obj. Oke. Kalau ini wildcardnya kita rubah menjadi data type-nya sama seperti yang kita declare di sini, parameterize di sini adalah t, dia akan error. Dia akan kasih compiling time error. See, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena beda data type. Dua objek ini, dua instant objek ini betul sama-sama t, tapi data type-nya beda. Oke. Kalau ini kita masih menggunakan zaman dulu yang pakai objek, pada saat compiling ini dia tidak keluar error. Tapi pada saat runtime dia akan ada error. Maka inilah gunanya generic, dan ini tugas atau fungsi dari wildcard untuk kita bisa membandingkan atau menggunakan dua data type yang berbeda. Oke, simple. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.